Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video kali ini, Pak Syam akan membahas materi tentang koordinat Kartesius bagian kelima. Yang pertama, Pak Syam akan membahas tentang hubungan koordinat dengan pola barisan bilangan. Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pola bilangan. Apa hubungan koordinat dengan pola barisan bilangan? Mari kita simak gambar berikut. Nah, di situ ada beberapa titik dengan koordinat yang berpola. Yang pertama, titik A di koordinat 2,1, titik B di koordinat 4,2, titik C di koordinat 6,3, titik D di koordinat 8,4, titik E berada di koordinat 10,5, titik F berada di koordinat 12,6. Nah, permasalahannya tentukan koordinat titik ke-25 pada pola tersebut. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu koordinatnya 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5 dan 12,6. Nah, di situ antara koordinat X sama Y-nya selalu berbeda, maka kita cari satu per satu. Yang pertama koordinat X 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, coba diamati bahwa koordinat titik X ini mempunyai pola bilangan genap. Nah, ingat bahwa untuk mencari rumus pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. Di situ yang dicari adalah titik ke-25, berarti N-nya adalah 25. Berarti U25 sama dengan 2 dikali 25 sama dengan 50. Selanjutnya kita tentukan koordinat Y. Koordinat Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika kita amati koordinat Y membentuk pola bilangan asli. Jadi berurutan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk mencari UN-nya itu sama dengan N. Di situ yang dicari U25, maka N-nya sama dengan 25. Jadi dapat kita simpulkan koordinat titik pada pola ke-25 adalah 50,25. Kita ke contoh selanjutnya. Di situ ada beberapa titik yang mempunyai pola. Titik A 2,1, B 5,2, C 8,3, D 11,4 dan E 14,5. Permasalahannya tentukan koordinat titik ke-15 pada pola tersebut. Kita tulis dulu koordinatnya 2,1, 5,2, 8,3, 11,4 dan 14,5. Nah, karena di sini koordinat X sama Y-nya tidak sama, maka kita harus mencari satu per satu. Yang pertama, kita susun dulu koordinat X 2, 5, 8, 11, 14. Coba amati, dari 2 ke 5 bertambah 3, dari 5 ke 8 bertambah 3, dari 8 ke 11 bertambah 3 dan seterusnya. Karena bedanya selalu 3, maka susunan tersebut merupakan pola barisan aritmatika. Rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kita diminta untuk mencari titik ke-15, berarti kita mencari U15. U15 sama dengan U1-nya 2 ditambah N-nya 15 dikurangi 1 dikali bedanya 3. U15 sama dengan 2 ditambah 15 dikurangi 1 14 dikali 3. U15 sama dengan 2 ditambah 14 kali 3 42. 2 ditambah 42 sama dengan 44. Selanjutnya kita susun koordinat Y. Selanjutnya kita susun koordinat Y-nya. Koordinat Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, susunan tersebut merupakan pola bilangan asli. Jadi UN sama dengan N, maka U15 sama dengan 15. Jadi koordinat titik pada pola ke-15 adalah 44,15. Contoh selanjutnya,
Di situ ada koordinat yang membentuk pola. Yang pertama titik K 3,3, L 6,6, M 10,10 dan N 15,15. Tentukan koordinat titik ke 10 pada pola tersebut. Kita tulis dulu koordinatnya 3,3, 6,6, 10,10 dan 15,15. Nah, di sini koordinat X sama Y sama. Jadi kita hanya perlu mencari satu saja. Nah, kita tentukan koordinat X-nya 3, 6, 10, 15. Kita tentukan polanya 3 ke 6 bertambah 3, 6 ke 10 bertambah 4, 10 ke 15 bertambah 5. Nah, 3 ke 4 bertambah 1, 4 ke 5 bertambah 1. Jadi koordinat tersebut membentuk pola barisan bertingkat. Dalam pola barisan bertingkat tersebut diketahui U1-nya 3, X1-nya 3, dan Y1-nya 1. Yang pertama kita menentukan A-nya dulu. Untuk menentukan A kita menggunakan persamaan 2A sama dengan Y1. 2A sama dengan 1, maka A sama dengan setengah. Selanjutnya kita tentukan B dengan menggunakan persamaan 3A plus B sama dengan X1. A nya tadi sudah ketemu setengah, kita substitusikan jadi 3 kali setengah ditambah B sama dengan 3. 3 kali setengah yaitu 3/2 ditambah B sama dengan 3. Maka B sama dengan 3 dikurangi 3/2. B sama dengan 6/2 dikurangi 3/2. Maka B sama dengan 3/2. Selanjutnya kita menentukan C dengan persamaan A plus B plus C sama dengan U1. A nya tadi setengah, B nya 3/2 plus C sama dengan 3. Setengah tambah 3/2 2 ditambah C sama dengan 3. Maka C sama dengan 3 dikurangi 2. C sama dengan 1. Karena A, B, dan C sudah diketahui, maka kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. UN sama dengan A nya tadi setengah, N kuadrat ditambah B nya tadi 3/2N ditambah C nya 1. Di situ kita diminta untuk menentukan koordinat titik ke 10. Berarti kita mencari U10 sama dengan setengah dikali 10 kuadrat ditambah 3/2 dikali 10 ditambah 1. U10 sama dengan setengah dikali 10 kuadrat 100 ditambah 3/2 kali 10 15 ditambah 1. U10 sama dengan setengah dikali 100 sama dengan 50 ditambah 15 ditambah 1 16. U10 sama dengan 50 ditambah 16 sama dengan 66. Nah, koordinat titik Y itu sama dengan koordinat titik X. Jadi koordinat titik pada pola ke-10 adalah 66,66. Selanjutnya kita akan membahas tentang koordinat geografi lintang bujur. Pada sebuah peta atlas atau globe kita sering melihat garis-garis vertikal maupun horizontal. Garis-garis tersebut dinamakan garis lintang dan garis bujur. Apa sebenarnya pengertian dari garis lintang dan garis bujur pada peta, atlas atau globe? Berikut penjelasannya. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang permukaan bumi secara horizontal. Garis lintang 0 derajat disebut garis khatulistiwa atau garis ekuator, yaitu garis yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Panjangnya mencapai 40.075 km. Garis lintang yang berada di belahan bumi utara disebut garis lintang utara. Besarnya dari 0 derajat sampai 90 derajat lintang utara. Semakin ke utara, panjangnya semakin kecil. Bahkan pada 90 derajat lintang utara hanya berupa titik, yaitu titik kutub utara. Garis lintang yang berada di belahan bumi selatan disebut garis lintang selatan. Besarnya dari 0 derajat sampai 90 derajat lintang selatan. Semakin ke selatan panjangnya semakin kecil. Bahkan pada 90 derajat lintang selatan hanya berupa titik, yaitu titik kutub selatan.
Garis bujur adalah garis khayal di permukaan bumi yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis bujur 0 derajat yang melewati kota Greenwich dekat London, Inggris disepakati sebagai meridian utama dan dijadikan pedoman internasional dalam penentuan waktu di berbagai tempat yang berbeda di permukaan bumi. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bumi ini mempunyai garis lintang yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Nah, dengan garis 0 derajatnya yaitu garis khatulistiwa atau garis ekuator. Dan bumi dibagi oleh garis bujur sehingga terbentuk garis bujur barat dan garis bujur timur dengan sumbu 0 derajat di kota Greenwich. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa garis lintang dan garis bujur membentuk suatu koordinat. Nah, kalau di koordinat ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, kalau di sini garis ekuator bertindak sebagai sumbu X dan garis meridian ini bertindak sebagai sumbu Y. Nah, jadi lintang utara ini sama dengan X positif dan lintang selatan sama dengan X negatif. Sedangkan bujur barat ini sama dengan Y negatif dan bujur timur ini sama dengan Y positif. Gambar di samping menunjukkan peta Kalimantan Tengah, dilengkapi dengan garis lintang dan garis bujur. Tentukan koordinat lintang bujur untuk posisi tempat-tempat berikut. Yang A, Palangkaraya, B, Pangkalan Bun, C, Kuala Kapuas. Nah, coba perhatikan petanya. Yang pertama Palangkaraya. Nah, untuk melihat garis lintangnya kita perhatikan di sebelah kanan ini. Nah, ini dari 0, 1, 2, 3. Nah, dari ke bawah semakin besar, maka ini merupakan daerah lintang selatan. Nah, kita lihat kota Palangkaraya. Palangkaraya berada di sini. Berarti kota Palangkaraya ini berada di antara 2 derajat sampai 3 derajat lintang selatan. Selanjutnya kita menentukan bujurnya. Nah, Palangkaraya di sini antara 113 sampai 114. Semakin ke kanan semakin besar, maka ini merupakan daerah bujur timur. Jadi Palangkaraya terletak di 113 sampai 114 bujur timur. Jadi kesimpulannya Palangkaraya terletak di 2 derajat lintang selatan sampai 3 derajat lintang selatan dan 113 bujur timur sampai 114 bujur timur. Selanjutnya Pangkalan Bun. Pangkalan Bun berada di sini. Berarti antara 2 sampai 3 lintang selatan dan 111 sampai 112 bujur timur. Selanjutnya yang C, Kuala Kapuas. Kuala Kapuas berada di sini. Berarti dia terletak di 3 sampai 4 lintang selatan dan 114 sampai 115 bujur timur. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada sedikit pesan dari penulis Amerika. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Dari Bapak Zik. Jadi intinya jangan takut memulai, walaupun awalnya kalian tidak bisa. Saya yakin dengan usaha kalian akan menjadi bisa dan jadikan diri kalian menjadi sesuatu yang luar biasa, yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.